kembali lagi ke YouTube ATW Depot. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asif Yahya. Saya sebagai Head Technician yang bertanggung jawab atas pemasangan PLTS atap agar instalasi berjalan dengan baik dan benar. Jadi, selama saya menjadi Head Technician, saya telah mengerjakan proyek PLTS di 6 klaster, salah satunya di klaster Sumarekon Bekasi dan juga klaster Sumarekon Serpong, dengan total sekitar 2000 unit rumah, dan juga melakukan pemasangan di rumah-rumah perorangan dan pabrik-pabrik. Seperti yang pernah saya alami saat pemasangan di atap tanah liat. Jadi ketebalan atap tanah liat itu lebih tebal dari atap tanah liat pada umumnya, dan juga ranknya pun juga lebih tinggi dari rank pada umumnya. Jadi untuk atap tanah liat itu kan kita memakai tel roof. Nah, tinggi dari lekungan ini itu tidak cukup tinggi untuk atap tersebut. Nah, otomatis apabila kita pasang tidak ada tambahan komponen lain, itu nanti atapnya tidak bisa tertutup dengan rapat dan pemasangannya tidak kuat. Nah, otomatis kami menambahkan komponen di bawah sisi tel roof itu menggunakan besi holo dengan ukuran 10 x 20 mm. Nah, dengan penambahan ini, saat kita roofing ke kaso, tel roof terpasang dengan kuat dan juga tepat, dan atap pun saat dikembalikan seperti semula, tidak ada rongga seperti saat misal dipasang tanpa menggunakan besi holo tadi. Ada juga saat saya memasang tipe atap berjenis spandek. Nah, ini pernah saya alami saat memasang di swalayan. Jadi dia menggunakan rangka atap baja ringan dan atapnya itu menggunakan tipe atap spandek. Nah, jadi di sana kondisinya itu roofing tidak mengenai rangka utama. Jadi tipe rangkanya itu seperti rangka-rangka di atap tanah liat, dia ada kaso, terus ada remnya. Nah, di sana itu pemasangan spandeknya itu roofingnya hanya mengikat di sisi reng. Nah, saat kita pasang Elfit, kan spandek itu kan kita menggunakan Elfit ya, itu tidak kuat. Elfitnya hanya mengikat pada atap itu dan juga reng saja, jadi dia tidak kuat dan bergoyang. Misal kita pasang Elfit, otomatis kita mau nggak mau harus membuat tambahan struktur rangkanya. Nah, kita tambahkan struktur rangka agar si Elfit ini roofingnya bisa mengikat di atap, sisi reng, dan juga struktur tambahan itu tadi. Jadi Elfit terpasang dengan kuat. Nah, ini saya akan sedikit cerita untuk pemasangan kanopi. Jadi untuk kanopi itu kita bikin rangka dulu seperti rangka kanopi pada umumnya. Jadi kalau ada istilah di kanopi itu ada gawangan, tetap kita bikin gawangan. Yang biasa kita pakai itu menggunakan besi holo ukuran 50 x 100 atau 10 x 5 cm dengan ketebalan minimal 2 mm. Lalu setelah kita bikin gawangan, kita bikin rangka kotak seperti halnya rangka kanopi biasanya. Nah, baru setelah itu di atas rangka itu kita tambahkan rel khusus untuk solar panel yang frameless. Nah, ini solar panel dengan frameless ini dia mempunyai ketebalan 6 mm. Nah, untuk pengikatnya itu kita menggunakan rel khusus, itu menggunakan end clamp dan juga mid clamp. Nah, jadi di antara solar panel itu kita kasih mid clamp, dan juga di ujung-ujung itu kita menggunakan end clamp. Hanya bedanya di setiap clamp di sini menggunakan karet. Nah, dan juga untuk sambungan antar solar panel itu kita menggunakan
EPDM rubber atau karet EPDM. Jadi dia bentuknya seperti profil H yang itu nanti bisa mengikat antar solar panelnya. Dan nanti kita pasang, kita tata sesuai dengan luasan kanopi. Nah, ini kan pertanyaannya, solar panel ini yang sering kita pakai itu menggunakan ukuran 2 meter kali 1 meter. Nah, kanopi di rumah-rumah itu biasanya beragam ukurannya. Ada yang 3 meter kali 6 meter, ada yang 5 meter kali 7 meter. Nah, itu kan nanti ada sisa-sisa. Apabila dipasang solar panel bakal ada over. Nah, ini untuk sisa-sisa space yang tidak bisa tercover oleh solar panel itu kita menggunakan kaca. Nah, kita biasanya pakai kaca temper agar memang kekuatannya jauh lebih kuat daripada kaca biasa, dan dengan ketebalan sama, yaitu 6 mm sesuai dengan ketebalan si solar panel frameless ini sendiri. Jadi selama kurang lebih 4 tahun saya bekerja di sini, pemasangan PLTS di atap ataupun kanopi. Jadi kalau untuk di atap itu alhamdulillah tidak pernah mengalami kebocoran satupun. Dulu pernah ada masalah di salah satu customer kita, dia mengatakan di rumahnya ada bocor, dan saat kita selidiki ternyata itu datangnya bukan dari mounting atau sistem solar panel kita. Jadi itu ternyata dari pipa air rumah dia sendiri. Nah, saat itu, dan kita pernah developing ya, kita dulu itu bikin kanopi solar panel. Jadi kita beberapa kali developing. Memang saat awal-awal kita mengalami cukup beberapa kali kebocoran di kanopi tersebut. Cuman kita tidak menyerah di situ. Kita selalu develop material kita, develop komponen-komponen kita, dan akhirnya pada saat ini kita benar-benar bisa memasang kanopi dengan tidak ada kebocoran sama sekali. Jadi dulu itu kalau kita pasang kanopi pasti kita tes gelontor air dahulu. Nah, di situ mungkin terlihat tidak bocor. Nah, saat hujan itu ada sedikit tetesan atau 1-2 titik kebocoran. Nah, dari sekian kita melakukan percobaan dan kita melakukan developing produk tersebut, kita menemukan hal yang tepat untuk saat ini, dan saat kita aplikasikan, saat kita tes kebocoran dan juga tes saat hujan lebat, alhamdulillah tidak ada kebocoran. Salah satu pemasangan panel surya juga dilakukan di atas dak beton. Nah, di sini juga banyak sekali customer, ada yang meminta untuk daknya itu tidak boleh ada pengeboran. Nah, kita kan kalau masang di atap dak beton itu kan kita harus bikin tiang dudukan terlebih dahulu sebelum kita memakai mounting. Jadi tiang dudukan itu biasanya standarnya itu kita bikin tiang dudukan menggunakan UNP, lalu bawahnya kita kasih base plate, dan base plate itu kita kasih lubang. Nah, dan kita cat, pastinya kita cat ataupun kita HDG atau hot dip galvanis. Lalu base plate itu, tiang dudukan itu nanti kita dinabol ke dak itu. Nah, akan tetapi ada beberapa customer itu yang tidak mau atap daknya itu dibor. Nah, kalau dinabolkan otomatis kita harus mengebor atap dak tersebut. Nah, soalnya banyak customer yang mewanti-wanti karena apabila nanti dibor itu bisa menyebabkan kebocoran. Akhirnya kami tim technician mendevelop suatu produk, jadi kita tidak perlu pengeboran atau tidak perlu menggunakan dinabol, tapi bisa diaplikasikan di atap dak beton. Jadi kita
tetap kita sama menggunakan dudukan untuk atap dan beton. Kita bikin dudukan, kita kasih base plate, lalu kita bikin balas yang tengahnya itu ada lubangnya. Nah, balas ini sendiri fungsinya untuk pemberat si tiang dudukan ini. Nah, dengan seperti itu kita tidak perlu ada pengeboran dan tidak perlu lagi khawatir ada kebocoran di atap dak tersebut. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe.